Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Apriliani dengan NIM 1816117 dari program studi Sistem Informasi mata kuliah Akhlak kelas A. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah, rahmat, dan hidayahnya kita masih dapat diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan hari ini. Salawat dan salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, Allahumma amin. Teman-teman dan Ibu Safika selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak, perkenankan saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit ilmu tentang akhlak terhadap Rasulullah dengan judul pentingnya bersolawat. Sebelum saya menyampaikan materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan bersolawat kepada Rasul. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat dapat meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tuntunan umat manusia di muka bumi. Nabi Muhammad juga mendapat julukan Khataman Nabiyyin atau nabi yang paling akhir. Nah, Nabi Muhammad ini ditunjuk oleh Allah sebagai utusan Allah yang terakhir dan juga sebagai penyempurna dari ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nah, Nabi Muhammad ini sebagai penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya. Sebagai konsekuensi moral dari perjuangan Nabi Muhammad terhadap Islam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamia, kita sebagai umat muslim harus mencintai beliau melebihi cinta kita terhadap makhluk Allah yang lain. Kita harus mengikuti perintahnya, lalu mengikuti sunnah-sunnahnya, memberikan sholawat dan salam penghormatan kepadanya. Seperti yang sabda Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan berikan penghormatan dan salam kepadanya. Di antara bukti keagungan Rasul ialah Allah dan para malaikat Allah bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu seperti dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan berikanlah salam penghormatan seperti dengan mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad berarti memberikan keberkahan dan rahmat kepada Rasul. Sedangkan malaikat bersolawat berarti memohonkan ampunan. Sebegitu pentingnya bersolawat perkara bersolawat ini sampai Nabi bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku adalah orang yang bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana sih cara kita bersolawat kepada Nabi? Cara bersolawat
dan salam kepada Nabi adalah seperti yang Nabi ajarkan dalam ibadah sholat. Nah, di luar sholat ini, sebagian ulama atau mayoritas ulama itu tidak memberikan tulisan baku atau acuan baku terkait penyampaian sholawat dan salam ini. Dengan demikian, umat Islam diperbolehkan menggunakan sholawat dan salam yang mereka sukai asalkan masih dalam aturan-aturan dan dalam artian kata kerja maupun dalam pengertian doa-doa yang disampaikan kepada Allah itu dengan cara yang baik dan dalam makna yang baik. Seperti misalkan lagu-lagu religi atau sholawat-sholawat zaman sekarang yang banyak menggunakan kata-kata pujian terhadap Allah. Kalau kata ulama itu diperbolehkan asalkan dengan menggunakan cara yang baik dan dengan adab yang baik. Lalu ada manfaat bersolawat. Apa aja sih manfaat bersolawat? Ada banyak sekali manfaat bersolawat, tapi yang paling utama adalah yang pertama mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah. Orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi di hari akhir akan dicari oleh Nabi Muhammad, akan diberikan syafaat, diberikan pertolongan oleh Nabi Muhammad karena senantiasa bersolawat kepadanya dan Nabi akui sebagai umatnya. Lalu ada mendapatkan rahmat dan kebaikan dengan bersolawat seperti yang dikatakan di hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang bersolawat kepadaku maka bersolawat satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali dan memberikan kebaikan dan rahmatnya. Jadi semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi, akan semakin banyak rahmat dan kebaikan yang kita dapat. Lalu ada dimudahkannya terkabul doa. Dengan kita mencintai Nabi, dengan kita mengingat Allah, Allah akan menilai kita sebagai hamba yang taat, hamba yang senantiasa bersolawat dan mengingatnya. Ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka apapun yang diinginkan hambanya, apapun yang diimpikan hambanya, Allah akan kabulkan, Allah akan wujudkan itu. Amin, insya Allah. Lalu ada mendapatkan kebahagiaan. Ketika kita bersolawat, maka Allah akan memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa bagi kita, sehingga kita dapat melalui hari-hari walaupun banyak masalah, kita tetap dapat mendapatkan kebahagiaan. Nah, dengan begitu sholawat menjadi salah satu kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sudahkah kita bersolawat hari ini? Semoga apa yang saya sampaikan dapat memotivasi teman-teman untuk semakin sering bersolawat dan semakin banyak mengingat Allah, agar kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan syafaat di Yaumul Qiyamah, agar kita dapat dikumpulkan dengan Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.